Bukan dari awal tapi. Halo Kalista. Iya, Kak. Aduh, trouble di jaringan ya Kalista. Iya, Oh iya ya. Kalista, kira-kira masih ingat dengan jenis data itu apa aja? Ada berapa gitu jenis data? agak lupa sih, Kak. Oh iya, oke, nggak apa-apa ya. Jadi jenis data itu secara umum banget ada dua ya. Ada data numerik. Ini kenapa ini? Ada data numerik. Numerik itu yang angka-angka saja ya. Kemudian ada data kategorik. Atau di sini kita menyebutnya string. Nah, nanti ini sangat berguna sekali. Ketika kalian sudah memasuki dunia kuliah, hal yang dua ini yang kalian akan kutik. Gitu ya. Oke. Nah, di sini tapi bentar, dia membagi numerik itu menjadi dua, yaitu bilangan bulat dan bilangan desimal atau bilangan yang ada koma-komanya gitulah. Tapi itu termasuk dalam numerik. Kemudian data string gitu. Nah, fungsi apa yang digunakan untuk memasukkan data dari keyboard? Yaitu fungsi input. Ya. Kemudian fungsi apa yang digunakan untuk beralih dari si tipe data satu ke yang lainnya? Yaitu fungsi untuk mengkonversi. Ada dua kemarin yang kita pelajari. Yaitu fungsi mengkonversi ke integer dan mengkonversi ke string ya. Begitu. Nah, sekarang baru kita fokus ke stringnya itu sendiri. Jadi, yang akan kita lakukan dan nanti di praktiknya itu ya, kita akan melakukan yang pertama menentukan panjang string, kemudian memotong string itu, potong sebagiannya, kemudian mencari penyebutannya, kemudian mencari penyebutan lagi nih. Tapi dalam substring kalau yang ini ya, seperti yang tadi, kita mencari kata nyaman mungkin didapatnya dari kata kenyamanan. Begitu. Nah, variabel string, semua fungsi yang akan kita kaji selanjutnya menurut hasil kerjanya mengembalikan nilai tertentu. Ini logis karena kita ingin mendapatkan informasi dari string. Dan informasi ini dapat disimpan dalam variabel terpisah. Ngapris. Panjangnya tulisan ini pen saya agak bermasalah ya. Suara saya masih aman, teman-teman? Tadi sempat nge-freeze, Kak. Oh Iya. iya, putus-putus. Sekarang gimana? Lebih Putus baik, nyambung. Kak. Udah Oke, nyambung. nyambung lagi. Ya, jadi gimana cara kita menentukan panjang string itu? Kita menggunakan fungsi len atau len ya. Ini mungkin singkat dari leng ya atau panjang gitu kalau bahasa Indonesia. Jadi nanti ketika kalian ingin ini adalah tempat yang menakjubkan. Berapa ya panjang string ini? Dapat menggunakan fungsi lon atau len gitu ya. Nah, kemudian manajer kompleks meminta untuk memotong dan menyimpan sebagian ulasan tentang Jim. Tulis program yang mencetak bagian penting. Nah, jadi saat kita berbicara string, itu kita tidak luput dari apa yang namanya indexing, teman-teman. Pernah mendengar ini? Di kimia kayaknya ada deh. Indeks, indeks bias kalau nggak salah. Iya, jadi misalnya kalimatnya atau statementnya adalah when to the boxing, nice beach. Nah, ini dalam Python dia menganalisanya jika kita ingin mengambil satu huruf atau sebuah kata dari statement ini atau frasa ini, kita harus menggunakan indeks. Nah, indeks itu kalau dimulai dari kiri ke kanan ke sini gitu ya, itu dimulainya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, tapi kalau kita memulai indeksnya dari kiri, kita menghitungnya dari sini, kita harus menggunakan angka biasanya tetapi negatif begitu. Begini. Jadi H gitu ya, ini -1, -2 dan seterusnya gitu. Jadi indeks itu adalah nomor yang dibawa oleh setiap karakter ya atau dalam hal ini setiap huruf gitu. Paham?
Halo, halo. Nabila, aman? Pelangi? Aman, Kak. Oke. Nah, jadi misalnya nanti kalau Nabilah ingin mengambil huruf W dari perasa yang tadi, maka kita harus menulis feedback, di mana feedback ini adalah variabel ya, variabel yang nilainya ini gitu. Feedback, terus kita tulis kurung siku indeks dari W ini berapa gitu. Terus Kak, gimana cara kita menghitungnya? Apakah manual? Nah, nanti itu kita praktikkan supaya kalian tidak bingung. Nah, contohnya di sini dia ingin mengambil huruf W, maka dia tulis kita mempunyai variabel feedback. Di feedback itu nilainya went to the boxing atau ya nice beach gitu ya. Kemudian simbol feedback 0. Di mana ini artinya ketika kita mencetak simbol ini yang muncul hanya nilai W karena 0 ini atau 0 ini merupakan indeks dari W gitu. Nah, kemudian contoh yang lainnya itu adalah saat teman-teman ingin mengambil dari W sampai titik gitu ya, maka teman-teman harus menggunakan titik 2. Yang titik 2 ini artinya sampai atau ya sampai sih artinya. Sampai atau dia ini dari sini sampai ini gitu. Jadi misalnya di sini diinginkan dari W sampai titik ya. Maka yang diambil itu adalah dari 0 karena W itu 0, kemudian titik itu 18. Begitu ya. Sorry. Kalau dia sampai titik harusnya adalah 19 ya. Kalau dia sampai G baru yang 18. Jadi aturannya adalah dia akan mengambil dari 0 sampai 17. Jadi 18 itu tidak diambil gitu, tapi harus ditulis 18. Jadi kalau ingin diambil G itu maka ditulisnya 18. Kalau kalian nulis sampai 17 maka G nggak ikut nanti. Paham? Pelangi? Paham, Kak. Azril? Paham, Kak. Oke. Nah, contohnya begini. Jadi nanti feedback misalnya nilainya boxing. Ketika di print feedback dari 1 sampai 3 berarti ini kan ini Kak oret-oret lah ya. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Begitu ya. Jadi ketika di print feedback 1 sampai 3 itu adalah 1 itu kan ini ya. 1, 2, OX jadinya. 3-nya nggak ikut. Kemudian kalau di print 1 titik. Nah kalau nggak ada berarti dia sampai akhir gitu. Jadi indeks nomor 1 itu adalah O sampai terakhir. Oxing jadinya. Oke. Paham ya? Ada pertanyaan dulu? Paris Paham. mungkin? Oh ya. Pahit mungkin? Paham, Kak. Oke, oke. Kalista aman? Kalista ada nggak? Aman, Kak. Oke. Kak pikir nggak ada tadi. Nah, yang ketiga ini yang sangat penting lah gitu ya. Jadi, koki restoran hotel tertarik apakah menu musim panasnya disebutkan dalam ulasan. Susun program yang menentukan apakah kata alpukat itu ada dalam ulasan. Ya nggak hanya alpukat ya. Jadi nanti misalnya ketika kalian mau mencari kata bagus, manis, atau senang, bisa menggunakan fungsi yang satu ini. Yaitu fungsi, bukan fungsi, tapi metode yang satu ini, yaitu metode .find. Ya, jadi nanti kalian klik .find. Nah, apa yang ingin kalian temukan? Apakah kata ini atau yang lainnya? Begitu ya. Contohnya gimana? Contohnya ini. Nah, ya, oke. Jadi ketika kita mempunyai variabel namanya feedback, nilainya I like the avocado from the chef, kemudian position feedback.find avocado. Ketika kita mencetak position yang merupakan yang tugasnya adalah menemukan kata ini, dia nggak mencetak katanya ya teman-teman ya. Dia nggak mencetak katanya, tapi dia mencetak string dia mencetak indeks dari kata ini, indeks pertamanya. Nah, jadi di sini avocado itu ternyata mulainya dari indeks ke-12 gitu. Huruf A-nya gitu. Begitu ya.
Nah, kalau tidak ada kata itu gitu di dalam feedback, di dalam string itu, maka dia akan memprint -1. Artinya nggak ada kata seperti itu, bro, gitu. Gitulah kurang lebih. Nah, sekarang Kak mau tanya, apa yang akan dicetak program untuk print yang pertama ini dan kedua ini? Ada yang bisa? Jangan takut ya. Ayo, ayo. Tristan, kita mempunyai feedback 1, isinya nyaman, tanda seru. Kemudian feedback 2, hotelnya kenyamanan. Kemudian position 1 adalah feedback.find nyaman. Position 2, feedback.find kenyamanan. Nah, ada yang bisa? Yang position 1 deh. Dia bakal mencetak angka berapa? 0 bukan Kak? Berapa? 0. 0. Oke, ada lagi? Jangan takut, jangan takut. Saya senang kalian menjawab. 12 sama 9. Berapa? 12 sama 9. 12. Oh, yang ini 12 gitu ya. Ya, Kemudian ini 9. Atau yang mana dua? Yang mana 9? Bila. 9 yang di bawah. Oh, yang ini ya berarti. Iya. Aduh, ini pen saya. Yang ini ya. Oke. Iya. Ada lagi? Yang posisi 1 -1 kan? Oke, terus ini -1. Terus yang position 2 ada lah ya nilainya gitu. Ini dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Tapi Ada Kak, yang mau mencoba lagi? Ya, kalau pelangi gimana? nyaman yang atas, yang tanda seru sama yang bawah tuh sama nggak sih perhitungnya? Apa beda? Gimana? Yang atas sama yang bawah? Iya. Soalnya kayak dari caps lock sama dari tanda serunya. Atau Beda. pengaruh? Oh, beda ya? Iya. Berarti nggak Jadi dong. ya perlu diingat, tapi ya jangan jangan ini ya. Saya senang sekali ya ketika kalian berani itu. Jadi perlu diingat dalam Python tuh dia case sensitif ya namanya. Dia itu kalau beda huruf kecil dan huruf besar, kapital sama enggaknya itu dia anggap berbeda. N besar sama N kecil tuh dianggap bukan hal yang sama gitu. Begitu. Ya, jadi jawabannya ya udah benar ya tadi di sini -1, kemudian di sini 9. Kenapa? Karena find kata nyaman di bagian ini. Nah, di sini kita menulis N-nya itu kecil gitu. Seandainya N-nya besar, dia akan menemukan atau enggak? Enggak. Dia akan menemukan. Saya menemukan. Iya. Jadi pelangi nanti ya, misal kalau di sini N-nya besar, di sini nih, dia akan menemukan. Karena ini kita tidak Oh, hitung. Yang penting ada kata nyamannya itu. iya. Oke. Begitu ya. Kemudian yang kedua, kenyamanan. Oh, ada ternyata. Kata kenyamanan sama persis ya, tidak ada yang berbeda gitu. Jadi ya dia dari indeks ke-9 sampai akhir gitu. Begitu ya. Kalian keren. Saya suka itu. Oke. Oke, ya. Selanjutnya, nah ini tadi yang terkait pertanyaan pelangi mungkin ya. Jadi kalau nanti kita ingin mencari kata cozy, cozy itu artinya bagus ya. Cozy hotel. Kita perlu untuk melihat dulu apakah dia itu hurufnya besar atau kecil. Nah, Oh, mainan aja. Halo. Kak, Halo, halo. oke nggak, please.
Halo Kak. Oh, freeze kayaknya. Nge-lag, Kak. Nge-freeze Pak, parah. aduh, maaf ya teman-teman. Iya, Saya nggak nggak apa-apa. tahu ini wifi-nya. Nah, jadi nanti maaf, saya tidak ingin terpengaruh oleh huruf besar, kecil, medium, tua, muda dan sebagainya, Kak. Sehingga kita perlu nih untuk menyamaratakan semuanya, yaitu dengan menggunakan metode lower. Lower ini gunanya apa? Ini membuat semua huruf dalam string menjadi kecil gitu. Jadi yang awalnya gini nih, cozy. C-nya kan besar nih ya. Ketika menggunakan metode lower, maka dia akan menjadi kecil. Cozy, tanda seru 2. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalista? Nah, kenapa Colby? Ininya dua. Apa tanda seru? Gimana, gimana? Tadi kan ada Colby, ya kan? Itu tanda serunya dua dari lower. Itu gimana? Oh, maksudnya yang ini. Iya. Oh, tanda seru? Enggak. Itu hanya, Oh, gimana? oh iya, iya, benar. Ya, Ya, jadi tanda ini seru satu. nanti itu sangat berguna juga ketika pembuatan password, tanda seru, koma, titik koma, kemudian tanda strip, dash, miring. Itu disebut apa namanya? Tanda baca ya atau punktuasi. Oke, jadi kesimpulannya banyak operasi yang dapat dilakukan dengan variabel tipe string, dari menemukan panjang hingga menemukan kata. Kemudian semua karakter dalam string diberi nomor karakter pertama yang memiliki indeks 0. Jadi ingat kalau dari kiri ke kanan itu mulai dari 0 ya. Tapi kalau dari kanan ke kiri kalian harus mulai dari -1, -2, -3 begitu. Nah, untuk menguasai fungsi-fungsi ini Anda perlu mempraktikannya. Ya, betul sekali. Nah, sekarang ya udah Kak aja ya yang praktik ya supaya nanti kalian apa namanya? Enak juga gitu. Oke, ada yang udah melihat soal-soalnya? Ayo, kalian mau kita kerjakan nomor berapa? Saya udah mengerjakannya deh kayaknya. Ya. Halo? Yang susah deh, yang susah. Yang ini mungkin saya udah tapi ya. Gimana? Aman? Sekarang saatnya kita bekerja di platform ya. Jadi teman-teman bisa membuka platform, kita bekerja bareng, dan nanti tanyakan kepada Kak yang mana yang mau kita bahas gitu. Oke? Oke. Ini jawaban saya ya. Silahkan kalau mau dilihat. Ini buat ini buat yang kedua ya. Ini yang pertama. Ini bagian pertama. Silahkan kalau kalian ingin melihatnya. Nah, ini buat yang terakhir. Saya kurang tepat ya jawabannya. Saya pikir program menghitung waktu menggunakan alat yang tidak dikenal. Karena ini hanya berupa apa namanya? Library ya. Ini bukan alat sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah. Gimana? Tristan? Kalista? Revano? Iya Kak. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak Kak. Pait, gimana Pait? Azril? Marvel? Sejauh ini aman, Kak. Oke.
Hafiz? Ya, kenapa? Ada pertanyaan? Yang Yang ini bagian nggak mana? ada. Ayo, Kak, bantu kerjain. 1, 2. Ini kita bunga matahari umpan balik ya. Dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Yang bagian mana? Nanti Kak bahas. Yang bisa biro pangan. Biru pangan. Biro apa? Yang mana? Yang mana? Tidak. Jalan wisata. Oh, itu yang kedua itu. Nanti Kak bahas ya Hmm, yang itu yang di akhir ini supaya kita kita penuhi kewajiban kita dulu, baru nanti itu. Yang lesson 3 itu bunga matahari umpan balik. Coba lihat. Ini nomor 1 jawaban kakak itu begini ya. Kak, yang nomor 4. Nomor 4. Oke. Soalnya gimana nih? Bentar. Kita lihat. Jadi perbaiki masalah pada program. Oke, kita refresh dulu ya kalau gitu. Kita lihat masalahnya di mana. Jadi kita disuruh untuk program mengungkapkan rasa terima kasih kepada klien dan mencetak panjang umpan balik yang dimasukkan oleh mereka. Tambahkan fragmen kode program yang hilang. Program harus bekerja seperti pada gambar. Tinggalkan ulasan tentang perjalanan Anda titik 2. Kemudian, misalnya ulasannya luar biasa, maka terima kasih umpan balik yang rinci. Ada sebanyak 11 karakter di dalamnya. Oke. Berarti di sini kita begini ya. Nah, jadi panjang ulasan itu dapat kita gunakan fungsi ini saya zoom ya. Nah, ini ya. Ini kita tutup dulu. Terlalu besar. Oke. Ini panjang ulasan dapat kita menggunakan fungsi len, yaitu panjang dari feedback itu sendiri. Feedback. Kemudian, terima kasih atas umpan balik yang rinci. Ada sebanyak sekian ulasan. Oke, kita run. Misalnya ulasannya kita buat sama luar biasa. Tanda seru. Maka dia akan mencetak. Terima kasih. Umpan balik yang rinci ada sebanyak 11 karakter. Luar biasa. Nah, udah. Jadi tinggal kasih fungsi len ya, Azril. Dan teman-teman yang lainnya. Siap, Kak. Ada lagi? Pelangi, ada pertanyaan? Aman, Kak. Aman. Hmm, Tristan? Faris? Ya, Ada pertanyaan di latihan bunga matahari umpan balik? jauh ini belum, Kak. Belum, oke. Jangan malu ya kalau ada pertanyaan, supaya saya juga senang ketika menjelaskan. Paris gimana Paris? Oh, Aman, Kak. Kak. Gimana? Aman? Aman dah. Oke. Kalista. Kalista. Halo Kalista. Iya, Kak. Kalista udah masuk platform. Udah, Kak. Ada pertanyaan nggak dari Kalista? Nomor berapa mungkin? Nomor 8 Kak mungkin. Nomor Oke, masih nomor 4, Kak. Oke, oke. Silahkan ya. Oke. Kak, Ya. ini
Nomor 4 itu kan di samping ada tulisan tinggalkan ulasan tentang perjalanan. Isinya apa ya, Kak? Tadi. Oh, ya itu Azril mengisinya bebas sebenarnya ya. Tapi kalau sesuai dengan gambar, tulis aja luar biasa. Gini nih, Oh, luar biasa itu jangan sampai typo ya. Bentar, begini maksud Kak. Maksimal. Ini nih, L-nya gede, luar biasa, tanda seru gitu. oke. Gitu. Oke, Kak. Sip. Kalau ada pertanyaan jangan malu ya. Nabilah, aman Nabilah? Halo Bila, gimana? Nabilah ada pertanyaan? Sejauh ini aman, Kak. Aman, oke. Nanti saya. Aduh. Habis, aman habis? Aman, aman. Oke. Kak, Ya, saya nggak bisa ngetik. Katanya tulisannya can edit, read only editor. eh, boleh share screen nggak? Ulangi. Nah, Kak. Bentar. Ayo. Ini. Oh, ini. Itu harus ditekan yang ini dulu. Yang kotak warna itu tuh, kuning. Nah, itu. Yang mana, Kak? Yang, warna kuning di sebelah kanan. Hmm. Kak boleh, itu tuh, di, ya, apa namanya? Ya, itu, nah itu di dekat tanda centang itu. Oh, ini. Ya, itu harus, Oh, ini. dia Ini. maunya harus dihentikan dulu programnya kalau gitu. Oke, Gitu ya. itu, Kak. Oke, sip. Teman-teman, waktunya kita break ya sampai 21.00.
Silahkan teman-teman kerjakan ya apa mungkin yang membuat eh, otaknya fresh kembali ya. Ada yang mau share sound mungkin? Silahkan ya. Mau nyetel YouTube atau apa Spotify silahkan. Oke. Hmm, saya share screen kembali. Lanjutkan bentar ya. Habis itu baru kita diskusi nanti di akhir. Oke, jadi kita sekarang berbicara tentang interpreter atau penerjemah ya, penginterpretasinya si Python. Jadi ini bisa dibilang program aneh. Program harus mempertimbangkan kualitas peringkat layanan. Nah, jadi di sini ada terdapat variabel yang variabel itu kita harus memasukkan nilai dari 1 sampai 5. Variabel itu bernama poin 1 dan poin 2. Nah, ketika di total rating dan menggunakan operator penjumlahan, itu ketika kita mencetak total rating itu, yang muncul kira-kira ketika kita masukkan 3 dan 4 itu adalah 34. Ada yang tahu alasannya? Kenapa kita ketika kita munculkan 3, 4, kenapa nggak dijumlahkan gitu? 3 plus 4 kan 7. Tetapi ini justru digabungkan 3, 4 jadinya. Kenapa kira-kira? Karena dianggap string, Kak. Oke, sudah benar sekali ya. Jadi input itu, ingat ya, kalau kita ingin mengkonversinya ke dalam bentuk numerik harus pakai int juga, int dulu nanti. Betul. Jadi input itu menerima string. Jadi ketika kita bilang tambahkan, maka dia akan menggabungkan. Betul sekali ya. Nah, untuk memastikan diri dari hal sederhana seperti itu, tidak mengejutkan kita perlu mengetahui bagaimana komputer mengenali program. Ini akan membantu kita memahami mengapa tanda plus tadi dapat menambah angka dan menggabungkan string. Nah, komputer itu sendiri mengenali 2 sinyal ya teman-teman. Ada sinyal, nama sinyalnya itu sinyal biner, 2 nilai, yaitu 1 sama 0. Makanya ada istilah yang begitu unik ya. Kak kan spesialisasi machine learning ya di kampus. Pernah mendengar istilah semua masalah di dunia ini, baik itu apa tangisan adik, tangisan suami, istri dan lain sebagainya, kemudian kesenangan ayah, bunda dapat dijadikan suatu model, dapat dimasukkan ke dalam komputer. Kalau kita tahu cara mengkonversinya dari ya rasa senang, sedih dan lain sebagainya itu ke angka yang 2 ini, angka biner yaitu 1 dan 0. Begitu. Nah, komputer sendiri kan akan mengenali cuma 2 angka ini, 2 biner ini. Yang kadang-kadang artinya 000 lakukan ini, 001 lakukan ini, 010 lakukan ini. Nah, ini sangat tidak nyaman untuk memprogram. Karena apa? Menggunakan sinyal seperti itu tidak ada yang akan dapat mengingat perintah ini artinya apa gitu. 001 tiba-tiba tindakan 2, 010 tiba-tiba tindakan 3. It's so weird gitu ya. Sehingga timbullah suatu interpreter. Interpreter itu apa? Itu adalah salah satu solusi untuk masalah dari penggunaan bahasa pemrograman. Jadi, programmer memasukkan perintah dalam bahasa pemrograman. Kemudian, programmer menekan tombol run atau jalankan perintahnya programnya. Kemudian diterjemahkan oleh interpreter dan dijalankan. Begitu ya. Yang secara formal, interpreter itu adalah program khusus untuk mengenali dan menjalankan perintah. Ya, mengenali dan menjalankan perintah. Contohnya begini. Jadi yang tadi, ketika kita menginput 3 dan 5,
interpreternya itu tahu, oh Anda itu memasukkan string. Jadi saya akan menggabungkannya bukan menjumlahkannya. Saya tahu operatornya penjumlahan. Interpreter berbicara seperti itu. Nah, ketika kita ubah poin 1 itu menjadi 4, poin 2 itu menjadi 5, interpreternya bilang, oh sekarang Anda memasukkan angka, maka saya jumlahkan begitu. Jadi ya interpreter itu dia yang membahasakan lah, translatornya dari bahasa manusia, dia di Python ke komputer begitu. Nah ini tadi harus dikonversi dulu supaya hasilnya 7 ya. Ya benar sekali. Nah ini operator ada plus, kemudian ada kali. Nah dalam kasus string yang 2 ini biasanya bekerja. Nah kalau pengurangan gimana Kak? Apa nggak bekerja? Tidak bekerja. Karena apa misalnya? Ketika kita ingin mengurangkan kata ini dengan ini, dia nggak akan 0. Karena dia bukan angka. Meskipun itu pengurangan yang secara logis, dia kurang dia berarti 0. Enggak. Ya. Jadi biasanya yang 2 operator ini bekerja dalam string, yaitu plus sama perkalian. Terus terjemahannya gimana? Kalau dalam string, plus ini akan menggabungkan. Kalau dalam angka dia akan menjumlahkan. Nah, untuk perkalian ini tanda asterisk atau bintang, kalau dalam string dia akan mengulangi X kali. Jadi misalnya nih, kata Faris. Faris dikalikan dengan 3, maka dia akan bilang Faris, Paris, Paris gitu. Nah, kalau dalam angka dia akan mengalikan. Jadi nggak boleh tuh ada string apa namanya? Ya maksudnya hasilnya ya, angka kali angka baru ada nilai. Begitu. Nah, ini contohnya. Kemudian, ya ini juga satu. Ketika kita ingin mengalihkan string dengan string, dia tidak bisa teman-teman. Jadi jangan harap nanti hasilnya tempat bagus. Oh jangan, itu namanya penggabungan. Ya, paham ya? Ada pertanyaan? Tidak, Kak. Oke. Nah jadi kesimpulannya interpreter adalah program khusus untuk mengenali dan menjalankan perintah. Dan selama pengakuan, interpreter berfokus pada jenis data. Jadi jenis datanya harus sama sehingga dia bisa dioperasikan lah gitu ya. Jika perlu kita dapat mengubah tipe data menggunakan INT atau STR ya. Metode ini namanya. Oke. Mungkin itu saja. Ya. Jadi kita sisa banyak kan ya. Ya, silahkan kerjakan ininya. Latihannya 15 menit lagi baru saya ingin mengevaluasi kelas-kelas sebelumnya juga. Boleh ya teman-teman? Atau ada pertanyaan dulu? Halo? Halo, Kak. Ya, ada pertanyaan dulu dari materi kita hari ini. Tidak, Kak. Kalista hadir tidak? Hadir, Kak. Oh iya. Gimana Kalista? Ada yang ingin ditanyakan dari materi ini atau di luar materi ini? Maksudnya yang masih terkait ini tapi. Nanti kalau di luar materi nanti kita cerita. Ada nggak? Terus penggunaannya di GPT di mana, Kak? Nah, mungkin gitu ya. Karena saya kemarin awal-awal belajar, saya nggak tahu GPT ya. Kemudian ketika belajar ini saya tahu. Terus gimana penggunaan ini di GPT? Jadi nanti kalau secara garis besar begini teman-teman. Alur pengembangan suatu artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu begini. Ups. Kenapa saya kembali ke sini? Begini. Jadi yang pertama ada 3 orang, bukan 3 orang, 3 bidang. 3 bidang, ini kita berbicara sedikit di luar ini ya, tapi ya ilmu lanjutan dari inilah. Jadi silahkan teman-teman sambil mengerjakan latihannya, saya jelasin sedikit. Jadi ada 3 bidang besar yang dalam dunia IT itu.
Yang pertama ada di bidang modeling. Model. Yang kedua ada bidang data. Dan yang ketiga ada Dia bidangnya. Nge-freeze lagi. Halo, Dia bidang apa? Data. halo. Dia bidang apa juga? maaf teman-teman. Gimana? Ada pertanyaan? Ada yang mau share screen? Kita jawab bareng soalnya. Halo. Cek. Halo Kak, Gimana? Ada pertanyaan? izin dong Kak nanya ya Yang mana? nomor 7. Kak share screen ya. Siap Kak. Nomor 7 yang bagian kedua atau pertama? Masih yang pertama Kak. Oh ini ya. Iya. Ini kita ini dulu lah supaya ini. Nah jadi soalnya gini. Apa ini soalnya? Pemilik restoran tertarik pada klien spesialisasi kue coklat dan kebab. Susun program yang meminta pengguna untuk hidangan yang mereka sukai dan mencetak hasil pencarian seperti pada gambar. Jika hidangan ditemukan, program akan mencetak nomor simbol tempat hidangan itu dimulai. Jika hidangan tidak ditemukan, program mencetak -1. Oke. Masukkan hidangan favorit. Oke. Ini pakai metode apa kira-kira kita? Oke, yang pertama hidangannya itu inputnya begini. Masukkan hidangan favorit Anda dari restoran Bunga Matahari .2. Kemudian pencarian 1 kue coklat. Ini pakai pencarian 2 aja ya supaya selaras. Pencarian 2 itu kebab ya. Kemudian hasil pencarian 1 dan kita buat hasil pencarian 2. Nah, di hasil pencarian 1 ini kita ingin mencari kue coklat. Caranya gimana? Berarti cari 1.find. Betul? Kue coklat. Salah ya. Jadi di sini bukan cari, tapi di sini adalah hidangan. Karena dari hidangan kita ingin mencari kue coklat. Yang kedua, hasil 2 itu adalah hidangan dot find. Kebab. Nah, sekarang perintahnya adalah dia ingin mencetak katanya, kemudian indeksnya. Oke, berarti kita cukup bilang printnya itu 2 kali ya. Cari 2, koma, apa tadi? Hasil 2. Oke, kita coba run. Kemudian ulasannya misalnya kue coklat kebab panggang. Sorry, kue coklat kebab panjang. Nah, kira-kira begini. Kok belum benar, Kak? Ya, dia sensitif lah ini. Kebab. Nah, sudah. Jadi, pakai, oh ini kurang terang ya. Nah, pakai metode find ya, dalam hal ini.
Marvel harus menggunakan metode find. Siap, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Ada lagi? Gimana? Azril, ada pertanyaan? Nggak ada sih Kak, tapi kok aku masih bingung yang nomor 4 ya. Kok pas aku coba tulis luar biasa kok belum bisa-bisa ya? Udah, tanda serunya udah ditulis. Sudah, L-nya besar. sudah. Coba di refresh halamannya. Di, di. Nah, bingung malahan. Tristan, ada pertanyaan, Tristan? Lagi cari-cari dulu. Oke. Revano, Ya Kak, ada pertanyaan? enggak sih. Enggak. Atau Gimana? belum? Belum. Oke. Fight, Ya, ada, Kak. tidak ada. Oke. Hafiz, Ya, ini ada lagi pertanyaan, Hafiz? sedang mengerjakan Oh iya. yang Ke nomor 6. Nabila gimana? Aman, Kak. Aman. Pelangi, Nomor 8 gimana ya, Kak? nomor 8. Oke. Kak bahas ya sebentar. Azril udah bener ya harusnya itu Azril. Tapi kok Iya Kak, tapi nggak bisa ya Kak. nggak bisa ya? Iya, Coba nanti Kak kopasin ini ya. udah aku kirim di WA Kak. Ini codingan Kak aja pakai. Karena Oh, auto reviewnya memang sensitif banget itu. Ya ini ya, jadi nomor 8 kita ulang dulu. Oke, soalnya itu adalah sebentar, saya perbesar. Ini kok nggak bisa. Kalian lihat tulisannya nggak? Atau terlalu kecil? Terlalu Kelihatan Kak. kelihatan. Oke. Jadi soalnya itu adalah susun program yang menganalisis umpan balik pelanggan. Ulasan yang panjang telah diunggah ke sistem. Anda perlu susun program yang melakukan pencarian untuk kata tempat yang sepi dan enak. Format teks hasil seperti pada gambar. Jadi tempat yang sepi itu 395, kemudian enak itu -1. Perhatikan sebelum analisis perlu membuat. Oke, ini petunjuknya juga. Oke. Jadi kita akan kerjakan. Panjang banget ulasannya nih. Oke. Jadi yang pertama itu inilah. Bentar. Nah, halo halo. Jadi yang pertama itu adalah
kita harus mengecilkan setiap karakter di feedbacknya. Caranya gimana? Caranya feedback. Suara saya kedengeran? Dot lower. Halo? Kedengeran, Kak. Oke. Sekarang ketika feedback lower aja lah supaya enak. Nah, feedback lower ini adalah semua huruf ini sudah kecil gitu. Jadi kita nggak usah khawatir nanti terkait huruf besar. Nah, kemudian kita ingin mencari kata tempat yang sepi dan enak. Ini udah dibuatin, cari satu tempat yang sepi, cari dua enak. Tulis lagi variabel supaya kita ini hasil satu yaitu feedback lower, feedback yang hurufnya udah kecil dot find. Cari satu, hasil 2 sama dengan dot find, cari 2. Kemudian dia ingin meminta kita print ya katanya sekaligus indeksnya. Print yang pertama cari satu, hasil 1. Cari 2, hasil 2. Oke. Kalau udah seperti ini, programnya tinggal kita jalankan. Hasilnya begini. Apakah ini benar? Benar. Jadi, nanti pelangi atau teman-teman yang lain, pertama, definisikan atau buatin dia variabel apa yang ingin dicari. Misalnya cari satu, itu tempat yang sepi. Kemudian cari 2, dia maunya yang kita cari kata enak gitu. Kemudian supaya tidak terjebak oleh huruf kapital, huruf besar, atau huruf kecil, ratakan aja semuanya menjadi huruf kecil menggunakan metode lower. Saya buatin variabel baru, feedback lower, atau feedback yang karakternya semuanya kecil itu adalah pakai metode feedback. Feedback.lower. Nah, setelah itu, hasil 1, kita ingin melihat indeks keberapa tempat yang sepi ini mulainya. Jangan pakai feedback ini karena ini kan ada huruf besar kecilnya. Tapi pakai feedback yang semuanya sudah huruf kecil. Feedback lower.find cari 1, feedback lower.find cari 2. Setelah itu kita tinggal print. Begitu ya, ulangi. Oke, makasih, Kak. Aman, beneran aman. Halo? Aman, Kak, aman. Oke. Sekarang kita ke sini sebentar. Nah, Azril udah menulis seperti ini, Azril. Nomor berapa itu, Kak? Nomor 4. Oh, yang Jadi, kalau nggak salah di sini Azril nggak make ini deh. Harus ada spasi di sini. spasi. Sudah. Sudah ya? Oh iya. Berarti apa ya yang salah? Huruf. Ya udah kalau gitu Kak, kopas aja lah codingan ini. Kemudian kata luar biasanya nanti jangan lupa. Azril. Lihat di link chat Zoom, Azril. Link chat Zoom. Di chat Zoom. Oke, Oke. Kak. Oke, teman-teman. Terakhir Kak mau share tentang yang ini. Udah dulu ya pengerjaan latihannya, nanti dilanjutkan di rumah. Bukan di rumah sih. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman jangan takut bertanya. Jadi pertemuan kali ini kita sudah membahas yang pertama fungsi apa saja yang bekerja dengan string. Ada banyak ya tadi. Nah, sebelum itu Kak mau menyampaikan, teman-teman nanti juga sering dikaitkan dengan istilah fungsi dan metode. Ada yang tahu bedanya? Kalista, Ya, Kak. tahu bedanya fungsi dan metode nggak?
dalam pemrograman nih. Metode itu caranya, ya. Kalau fungsi itu cara hal bekerja. Oke, oke. Bu- Ya, hampir benar ya. Terima kasih sudah menjawab. Jadi, fungsi itu adalah ya tadi ya, dia memiliki nama, algoritma yang memiliki nama yang unik gitu. Sedangkan metode itu bagian dari fungsi ya. Jadi metode itu dapat memiliki parameter, dapat juga enggak. Fungsi juga demikian. Jadi kalau dia fungsi pasti dia metode. Kalau dia metode pasti dia fungsi, tapi kalau dia fungsi belum tentu metode. Contohnya print itu merupakan fungsi, fungsi yang mencetak ya. Input itu merupakan fungsi yang digunakan untuk memasukkan nilai. Nah, sedangkan lower.find itu namanya metode untuk menemukan, mengubah huruf menjadi kecil. Kemudian apalagi dot lower, dot split ya, kita belum berbicara itu. Begitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengubah dari data tipe string menjadi bilangan? Ya, dapat menggunakan int ya. Jadi integer string apa yang ingin kita ubah. Tetapi perlu diingat, kita tidak bisa semena-mena. Itu hanya berlaku untuk string yang berupa angka. Jadi misalnya nanti nama Kalista itu ingin diubah menjadi tipe angka. Nggak bisa. Karena itu tetap angka. Oh sorry, itu tetap huruf, bukan angka. Tapi kalau stringnya itu tanda petik 2, 5, maka itu bisa diubah ke dalam angka. Apa itu interpreter? Mengapa dibutuhkan? Interpreter itu sangat dibutuhkan karena dialah yang memproses informasi dari manusia ke komputer. Apa itu? Alat digunakan untuk menginterpretasi, digunakan untuk menerjemahkan bahasa komputer. Oke, hari ini kita sudah belajar fungsi penting untuk bekerja dengan string, belajar bagaimana data disajikan di komputer, dan menemukan mengapa tipe data sangat penting bagi interpreter. Nah, saya ingin bertanya, apa yang tidak sesuai ekspektasi teman-teman di pertemuan 3 ini? Ada yang mau speak up? Saya minta maaf ya, ini WiFi saya dari tadi pagi sampai sore aman-aman saja kok ketika kelas. Tapi kok ketika kalian nggak ini. Ada yang mau menyampaikan salah satu dari 3 hal ini? Pelangi? Apa Kak? Ini, apa yang ternyata terbaik, apa yang tidak terjadi sesuai keinginan, apa yang harus diperbaiki selanjutnya agar kesalahan tidak terjadi. Pilih salah satu dan jawab. Boleh? Yang untuk menghindari kesalahan harus lebih teliti Kak. Oke. Oke ya, benar ya. Tapi perlu Kak, ini ya, sarankan ke teman-teman semua. Sebagai seorang programmer itu jangan takut melakukan kesalahan. Karena dari kesalahan seorang programmer belajar. Begitu. Ya untuk dalam berbagai bidang kehidupan juga lah. Begitu ya. Terima kasih hari ini. Saya sangat bangga menyambut kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan Sama Kak. kalau bisa latihan-latihan pertemuan 1 dan 2 diselesaikan ya. Karena itu nanti ada penilaian dari tim ke saya dan saya ke kalian begitu. Ada pertanyaan? Ya, Kak. Nggak ada? Kalau tidak ada, Kak ingin mengakhiri sesinya rekamannya dulu. Oke.